semua, ketemu lagi di channel Tes Ananda. Kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal terkait dengan hukum Newton tentang gravitasi. Bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, silakan di subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Nomor 1, 3 buah partikel A, B, dan C bermasa masing-masing 12 kg, 3 kg, dan 2 kg. Ibu langsung tulis dari diketahui. Berarti dari sini akan diketahui 3 buah partikel berarti MA diketahui bermasa 12 kg. Kemudian MB sama dengan 3 kg. MC sama dengan 2 kg. Terletak seperti gambar. Jika jarak AB, oke Ibu gambar ulang di sini. Di sini ada partikel A, kemudian di sini ada partikel B. Jarak AB ini katanya adalah 10 meter. Ini adalah 10 meter. Pertanyaannya, di manakah diletakkan partikel C agar gaya gravitasi di C sama dengan nol? Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas syarat agar partikel memiliki nilai gaya gravitasi sama dengan nol adalah apabila partikel tersebut memiliki interaksi gaya gravitasi yang berlawanan arah. Jadi, dia harus diletakkan di antara A dan B. Oke, kita taruh misalnya partikel C ini misalnya di posisi sini. Ini diumpamakan, ini ada partikel C. Partikel C ini akan mengalami gaya interaksi. Dia akan ditarik oleh partikel B ke kanan, sehingga di sini akan muncul gaya FCB. Jadi gaya gravitasi pada partikel C yang diakibatkan oleh partikel B, kemudian dia juga akan ditarik ke kiri oleh partikel A sebesar FCA. Gaya gravitasi pada partikel C yang diakibatkan oleh partikel A. Nah, berapakah sekarang RCA-nya? Kita umpamakan RCA ini, jarak antara C dengan A ini Ibu umpamakan dengan X. Kemudian jarak dari C ke B ini berarti adalah, karena jarak A ke B itu adalah 10, berarti jarak C ke B itu akan menjadi 10 min X. Jadi 10 min X itu adalah RCA-nya X, RCB-nya itu akan menjadi 10 min X. Jadi yang ditanya sekarang adalah letak partikel C, berarti yang ditanya adalah X. Jadi letak partikel C bisa dari posisi A, bisa dari posisi B. Nanti akan ada dua jawaban. Jawab. FCA sama dengan FCB. Ingat, itu syarat agar gaya gravitasinya sama dengan 0. Kita masukkan G dikali MC dikali MA per RCA kuadrat sama dengan, kita masukkan rumus FCB. G dikali berarti M-nya MC dan MB per RCB kuadrat. Sama-sama ada G kita mudahkan, sama-sama ada MC kita mudahkan, sehingga rumus ini akan menjadi MA per RCA kuadrat sama dengan MB per RCB kuadrat. Kita masukkan sekarang. MA nilainya adalah 12 per RCA, tadi kita umpamakan RCA-nya dengan X kuadrat sama dengan MB itu adalah 3, RCB tadi adalah 10 min X kuadrat. Setelah itu kita gabungkan X dengan X, berarti ini tinggal kita kali silang antara X kuadrat dan 3 akan menjadi 12 per 3 sama dengan X kuadrat, berarti ada di atas, per 10 min X kuadrat. 12 per 3 itu adalah 4, sama dengan, ini sama-sama ada kuadrat, X per 10 min X kuadratnya kita taruh di luar. Untuk menghilangkan kuadrat, maka semua ruas harus kita akar. Seperti biasa. Akar 4 itu adalah 2. X per 10 X kuadrat di akar itu akan hilang kuadratnya, menjadi X per 10 min X. Kita kali silang ini antara 2 dengan 10 min X. Jadi ini Ibu kurung aja biar nggak salah. 2 dikali 10 adalah 20. 2 dikali min X adalah min 2X. Sama dengan X. 20 sama dengan min 2X kita bawa ke kanan menjadi X plus 2X. 20 sama dengan 3X. Atau 3X sama dengan 20. Sehingga dari sini akan didapatkanlah X sama dengan 20 per 3. Mendapatkan nilai X sama dengan 6,67 meter. Berarti kesimpulannya jarak C
adalah 6,67 kalau dari partikel A. Tetapi kalau dihitung dari partikel B, berarti RCB-nya sesuai dengan rumus RCB, maka RCB sama dengan 10 min X. 10 dikurangi 6,67, ini sama dengan 3,33 meter. Berarti jarak C terhadap A itu adalah 6,67, tetapi kalau dihitung dari B berarti adalah 3,33 meter. Soal nomor 2. Perbandingan massa planet A dan B adalah 2:3. Ibu langsung ke diketahui ya. Diketahui, berarti perbandingan massa planet, berarti massa planet A berbanding massa planet B itu adalah 2:3. Sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan B adalah 1:2. Berarti jari-jari planet A, RA, berbanding jari-jari planet B itu adalah 1:2. Jika berat benda di planet A adalah W, berarti diketahui berat benda di planet A itu adalah W, maka berat benda di planet B adalah, berarti yang ditanya itu adalah WB-nya berapa. Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, kita menggunakan perbandingan seperti pertemuan di video yang lalu sudah dijelaskan. WA per WB sama dengan, ingat W itu adalah berat, berarti rumusnya adalah massa benda dikali percepatan gravitasi sumber gravitasi. Berarti karena planetnya adalah planet A, berarti G-nya adalah GA per WB itu adalah massa benda dikali percepatan gravitasi di planet B. Karena sama-sama ada M, karena bendanya sama, berarti M-nya bisa kita mudahkan. Sehingga akan menjadi WA per WB sama dengan, rumus G adalah G besar dikali massa planet dibagi jarak planet, ibu tulis tadi dengan besar, kuadrat, per, kita masukkan GB. G besar dikali MB per RB kuadrat. Nah, apa yang bisa kita mudahkan? G bisa kita hilangkan. Rumus ini akan menjadi WA per WB akan menjadi sama dengan sisi kali sisi, berarti MA dikali RB kuadrat per tengah kali tengah, MB dikali RA kuadrat. Atau kalau mau ditulis WA per WB sama dengan MA per MB ini dikali RB per RA kuadratnya taruh di luar. Nah, rumus ini bisa kalian hafalkan. Setiap ada soal seperti ini, kalian tidak usah lagi menurunkan rumusnya, cukup langsung menggunakan rumus ini saja. Oke, setelah itu kita langsung cari. Berarti WA per WB sama dengan, masukkan MA berbanding MB tadi adalah 2:3. Berarti 2/3 dikali RB per RA. Ini adalah RA per RB. Berarti kalau RB per RA ini juga tinggal kita balik, 2/1 kuadrat. WA-nya tadi diketahui adalah sebesar W. Berarti W per WB sama dengan 2/3 dikali 2/1 itu adalah 2, dikuadratin adalah 4. Sehingga W per WB sama dengan 8/3. Oke, setelah ini kita kali silang keduanya. 8 dikali WB akan menjadi 8 WB sama dengan W dikali 3 itu adalah 3W. Sehingga didapatkanlah WB sama dengan 3/8W. Inilah jawabannya. 3. Jika kedudukan A adalah setengah R di atas permukaan bumi, sedangkan kedudukan B adalah 2R di atas permukaan bumi, dengan R itu adalah jari-jari bumi, perbandingan kuat medan gravitasi yang dialami benda A dan B adalah. Oke, ibu gambarkan untuk soal ini. Misalkan ini adalah bumi, dengan jari-jari katanya tadi adalah sebesar R. Kemudian ada benda A yang terletak setengah R di atas permukaan bumi. Oke, anggap benda A-nya itu ada di posisi ini. Itu adalah benda A dengan jarak di atas permukaan bumi itu adalah setengah R. Kemudian diketahui lagi kedudukan benda B 2R di atas permukaan bumi. Jadi ini setengahnya segini, benda B itu terletak 2R. Anggap benda B itu ada di sini. Ini adalah benda B. Dengan jarak di atas permukaan bumi, RB-nya itu adalah 2R. Setelah kita menggambar, maka kita akan bisa mengetahui bahwa A berjarak dari pusat bumi itu adalah setengah R ditambah R.
Berarti jarak A terhadap pusat bumi adalah setengah R ditambah R. Berarti ini kalau dijumlahkan adalah 3/2R. Kemudian B, jarak B terhadap pusat bumi akan menjadi, itu tulis dengan RB, adalah 2R ditambah jari-jari bumi. Berarti ditambah R. Sama dengan 3R. Bisa dipahami ya? Nah setelah itu, perbandingan kuat medan gravitasi. Berarti yang ditanya di soal itu adalah GA berbanding GB. Oke. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus perbandingan. Oke, kita turunkan. GA per GB sama dengan, masukkan rumus G. G besar dikali M. M-nya ini adalah M pusat gravitasi. Berarti kita anggap ini A dulu. Per RA kuadrat per G besar dikali MB per RB kuadrat. Oke, ini kita mudahkan. Sehingga akan mendapatkan GA per GB sama dengan MA kali RB kuadrat per MB dikali RA kuadrat. Sehingga akan menjadi GA per GB sama dengan MA per MB dikali RB per RA, di kita kuadratnya taruh di luar. Kita akan mendapatkan rumus ini. Rumus ini sama persis tadi dengan rumus berat. Ya, kalau kalian bandingkan dengan soal yang nomor 2 tadi, rumusnya sama. Jadi perbandingan medan gravitasi dengan perbandingan berat suatu planet, rumusnya sama. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, mencari perbandingan G, kalian bisa langsung menggunakan rumus ini, nggak usah menurunkan lagi. Nah sekarang kita lihat tapi bedanya di soal ini. Di soal ini adalah, kalau MA tadi adalah massa planet A, MB itu adalah massa planet B, jadi antara dua planet yang berbeda. Tetapi di soal ini, dia sama-sama berada di atas permukaan bumi, jadi sumber gravitasinya sama, yaitu bumi. Sehingga di soal ini bisa ditulis MA itu nilainya sama dengan MB. Kita tulis dengan M. Sebenarnya ini adalah M bumi. Sehingga dari sana maka kita dapatkan bahwa nilai GA per GB sama dengan M per M dikali RB-nya tadi adalah 3R per RA-nya tadi adalah 3/2R kuadrat. Ini sudah bisa dimudahkan karena sama-sama di bumi. Sehingga dari sana mendapatkan GA per GB sama dengan R-nya ini bisa kita mudahkan. Kemudian 3-nya bisa kita mudahkan. Sehingga yang sisa adalah 2 kuadrat saja. Sehingga di sini akan mendapatkan GA per GB sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Sebenarnya adalah 4/1. Sehingga kalau ditulis perbandingannya berarti GA berbanding GB sama dengan 4/1. 4. Jika berat benda di permukaan bumi adalah 90 Newton, berat benda di suatu tempat yang terletak 2R di atas permukaan bumi adalah. Oke, berarti kalau mau kalian gambarkan seperti biasa, bumi dengan jari-jari R, ada suatu benda yang terletak 2R dari atas permukaan bumi. Oke. Kalau permukaan bumi ini ibu anggap dengan titik A, di atas permukaan bumi itu ibu anggap ini titik B. Katanya titik B itu adalah terletak 2R di atas permukaan bumi. Jaraknya ini adalah 2R di atas permukaan bumi. Sehingga jarak B terhadap pusat bumi itu adalah 2R ditambah R. 2R ditambah R itu adalah 3R. RA, jarak A terhadap pusat bumi itu jelas adalah jari-jari bumi. Diketahui lagi, berat benda di permukaan bumi, berarti berat benda di titik A itu adalah 90 Newton. Yang ditanya adalah apakah berat benda berarti di titik B. Oke, kita menggunakan rumus yang sudah jadi, yang tadi sudah kita turunkan di soal nomor 2. Jadi rumus-rumus tentang hukum Newton itu seputaran itu saja ya. WA per WB sama dengan MA per MB kali RB per RA, ingat isi kuadrat. Jadi rumus ini cuma mengartikan bahwa berat benda itu sebanding dengan massa benda. Jadi kalau W-nya WA yang di atas, M-nya juga MA yang di atas. Tetapi dia berbanding terbalik dengan jaraknya.
Kalau W-nya WA yang di atas, jaraknya itu adalah B yang di atas, RB-nya yang di atas. Ya, ingat tapi kuadratnya. Oke, setelah itu kita langsung masukkan WA nilainya 90. Berarti 90 per WB sama dengan karena MA ini adalah massa planet A, MB ini adalah massa planet B. Seperti tadi, karena ini sama-sama di bumi, berarti nilai MA-nya sama dengan MB. Berarti kalau Ibu tulis di sini, MA sama dengan MB sama dengan M. Sehingga kalau ini sama dengan M, ini Ibu hapus, berarti ini boleh kita mudahkan dong. Ya, sehingga rumusnya akan menjadi RB per RA kuadrat. 90 per berat benda di B sama dengan RB-nya itu adalah 3R per RA-nya itu adalah R. Ingat, ini dikuadratin. Ini boleh kamu mudahkan. Sehingga sisanya adalah 90 per WB sama dengan 3 kuadrat itu adalah 9. Ibu kali silang berarti 90 per 9 sama dengan WB. Atau bisa ditulis WB sama dengan 90 dibagi 9 itu adalah 10 Newton. Jadi jawabannya adalah 10 Newton. Nomor 5, perbandingan jarak rata-rata planet A dan B ke matahari adalah 4:1. Ini langsung Ibu tulis diketahui. Berarti perbandingan jarak rata-rata planet A dan B, berarti kita tulis RA berbanding RB itu adalah 4:1. Jika periode planet B adalah 25 hari, ingat lambang periode adalah T, berarti TB-nya itu adalah 25 hari. Maka periode planet A, berarti yang ditanya itu adalah TA itu sama dengan berapa hari. Kalau sudah membahas tentang T dan R, berarti ini sudah ke hukum Kepler 3. Kalian tentu ingat rumusnya bahwa T kuadrat per R pangkat 3 itu adalah konstan. Sehingga kalau ditulis TA kuadrat per RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat per RB pangkat 3. Atau kalau mau T-nya digabung dengan T, berarti akan menjadi TA per kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA-nya di bawah naik, berarti RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Sama-sama ada kuadrat, boleh kita keluarkan. TA per TB, kuadratnya taruh di luar, sama dengan, ini juga seperti itu, RA per RB, pangkat 3-nya taruh di luar. Rumus ini bisa kalian hafalkan juga ya, kalau tidak mau menurunkan lagi, jadi boleh langsung dihafalkan. TA-nya kita cari, berarti TA per TB-nya diketahui 25 hari, berarti per 25, ingat kuadrat, sama dengan RA-nya, RA berbanding RB tadi adalah 4:1, berarti boleh ditulis 4/1 pangkat 3. Oke, TA per 25 kuadrat sama dengan 4 dibagi 1 adalah 4, berarti 4 pangkat 3. TA per 25 kuadrat sama dengan 4 pangkat 3 adalah 64. Oke, untuk menghilangkan kuadrat, maka semua ruas kita akarkan. Sehingga akan menjadi TA per 25 di kuadrat diakar, maka kuadratnya hilang. TA per 25 sama dengan akar 64 itu adalah 8. Sehingga mendapatkan TA sama dengan 8 dikali 25, 200 hari. 6. Sebuah satelit bumi mengorbit setinggi 6.400 km di atas permukaan bumi. Jika jari-jari bumi 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, hitung kelajuan satelit. Oke, untuk menjawab soal ini, Ibu menggambarkan dulu. Misalkan ini adalah bumi, seperti biasa, ini adalah bumi. Dengan pusat buminya ke permukaan bumi itu adalah jari-jari bumi. Kemudian katanya ada sebuah satelit yang mengorbit setinggi 6.400 km di atas permukaan bumi. Berarti di sini Ibu anggap, misalkan satelit itu Ibu anggap S, katanya S itu berada 6.400 km di atas permukaan bumi. Kan permukaan bumi ini Ibu anggap titik A. Dari sini kita akan mengetahui bahwa jarak S terhadap permukaan bumi atau tinggi S itu adalah H itu adalah 6.400 km. Kemudian jari-jari bumi diketahui juga adalah 6.400 km. Yang ditanya di soal itu adalah berapakah kelajuan satelit.
V satelit. Untuk menjawab soal seperti ini, kalian ini sudah ke materi gerak satelit. Kalian mungkin masih ingat bahwa rumus kecepatan satelit itu adalah akar G dikali R. Karena V satelit berarti G-nya ini juga G satelit dan R-nya juga adalah R satelit. Kemudian G satelit atau G benda yang berada di atas permukaan bumi, ini juga sudah kita turunkan dulu rumusnya. Rumus G itu adalah R per R plus H kuadrat dikali GA. Kalian masih ingat? Jadi rumus GS itu adalah R per R plus H dikali GA. Karena ini kebetulan titiknya S. Kalau dulu mungkin titiknya B ya. Jadi rumusnya sama. Dikali kemudian dengan RS. GA-nya berapa? GA itu adalah G atau medan gravitasi di permukaan bumi. Kalau tidak ada di soal ya udah kalian hafal. Besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, setelah itu kita turunkan lagi. VS sama dengan akar R per R plus H kuadrat dikali GA dikali RS itu adalah jarak satelit S ke pusat bumi. Berarti jarak S ke pusat bumi itu sama dengan H ditambah jari-jari bumi. Ibu tulis di sini, berarti RS atau jarak satelit ke pusat bumi itu adalah tinggi satelitnya ditambah jari-jari bumi. H ditambah R. Biar kalian nggak bingung, ibu tulis lagi akar. Ini ibu pisahin ya. Berarti R per R plus H kuadrat sama artinya dengan R kuadrat per R plus H kuadrat dikali GA dikali lagi H plus R itu ya sama artinya dengan R plus H. Sama dengan akar. Di atas ada R per plus H, di bawah juga ada R plus H kuadrat, berarti ada 2. Ini hilang, ini masih sisa 1 karena hilang 1. Sehingga akan menjadi R kuadrat per R plus H dikali GA. Inilah rumus V kecepatan satelit. Rumus ini bisa kalian ingat kalau ada soal model begini lagi, tanpa harus menurunkan lagi rumusnya. Berarti VS sama dengan akar R-nya tadi adalah 6.400 km. Kita jadikan meter. 6.400 km kalau dijadikan meter sama dengan 6.400 kali 10 pangkat 3 meter. Berarti ini juga sama, 6.400 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, masukkan di sini. 6.400 kali 10 pangkat 3 itu kan sama artinya dengan kali 1000. Per, ini kuadrat, R kuadrat per R 6400000 ditambah H-nya juga sama kebetulan 64000 dikali GA itu adalah 10. VS sama dengan akar 6.400.000 di atas isi kuadrat per ini ada 6.400.000 ditambah 6.400.000, boleh ditulis 2 dikali 6.400.000. Ya. Ingat di atas masih dikali 10. Oke, karena di sini ada 6.400.000 kuadrat per 6.400.000. Ini yang di atas bisa dihilangkan 1, yang di bawah hilang. Sehingga VS-nya akan menjadi akar 6.400.000 dibagi 2 dikali 10. VS sama dengan akar. Oke, ini bisa dimudahkan lagi. Ini menjadi 5. Sama dengan 6.400.000 dikali 5 itu menjadi 32 juta. Lanjut di sini ya. Akar 32 juta untuk mempermudah perhitungan ibu tulis berarti VS itu ibu pisahin sama dengan akar 32 dikali akar 1 juta. Bisa kan? Oke. Sama dengan berarti VS sama dengan akar 32 adalah 5,657 kali akar 1 juta itu adalah 1000.
Sehingga ini kalau dikalikan akan mendapatkan 5657 meter per sekon. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, silakan di subscribe dulu. Dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Dadah!